How are you today? Hari ini kita mau masak dengan hanya 4 bahan. Tapi semua itu berupanya kaldu. Dan kaldu-kaldu ini semua banyak dipakai untuk masakan Korea, masakan Jepang. Jadi caranya gampang, cuma direbus-rebus doang. Tapi ini bahan paling penting untuk suatu bikin makanan yang paling enak di masakan Korea dan masakan Jepang. Ini kita lanjut lihat bahan-bahannya ya. Nah, sekarang bahan-bahannya itu kita butuh air kurang lebih 500 ml. Pertama kita bakal bikin kaldu dari shiitake. Bahannya tuh 4 kaldu ini berbeda. Ada jamur shiitake, ada kombu. Kombu itu nama lainnya dari kelps atau nama lainnya dari dashima kalau bahasa Koreanya, atau kalau bahasa Chinese itu haitai. Ini ada anchovy, ikan teri. Terus kalau buat bikin kaldu awase itu kita butuh kombu sama katsuboshi. Katsuboshi itu dari, atau kita bilang bonito flake. Pertama kita rebus dulu yang ini ya, shiitake dashi. Kita rebus sampai di air mendidih dulu, baru kita masukin ininya. Udah. Ini kita masukin jamur shiitake-nya. Kita rebus sampai dia ngembang, lalu kita angkat. Kita kecilin apinya, kita nggak mau sampai dia mendidih banget sampai kayak burning gitu loh, kayak kebakar. Ini udah mendidih, kita pinggirin sebentar, kita diamin. Habis itu kita saring. Kita saring ya. Inilah jadinya kaldu shiitake. Terus untuk berikutnya kita bikin lagi kaldu kombu, yang nama lainnya kelps atau kalau orang Korea bilang itu dashima. Ini kayak gini nih, kita bisa lap-lap pakai lap basah. Tapi ini tadi udah aku lap. Ini kita rebus air dulu sampai mendidih. Terus baru kita masukin. Atau ada cara lain. Kita ambil air biasa, terus kita rendam selama beberapa jam. Itu juga bisa jadi kaldu dia. Baru kita panasin. Ini kita rebus bentar sampai airnya mendidih. Baru. Dan ini bisa buat orang vegetarian ya. Kaldu shiitake, kaldu kombu ini bisa buat orang vegetarian. Nah, ini airnya udah ada gelembung-gelembung gitu. Kita nggak mau sampai ini mendidih banget. Ini kita rendam. Kita masukin. Sampai dia mekar, baru kita angkat. Kita tiris.
Kita diemin sebentar ya, berapa menit sampai dia mendidih, tapi jangan sampai terlalu lama. Shiitake-nya masih bisa kita pakai buat masakan lain, kombunya juga, ikan terinya juga, dan katsuobushi-nya juga bisa kita pakai. Katsuobushi itu bisa kita tumis dengan soy sauce sama sugar sama gula, itu enak loh dipakan gitu, pakai nasi panas enak. Nah, ini udah mendidih, kita matiin. Terus kita saring lagi ya. Nah, ini dia. Ini kaldunya si kombu. Nah, terus kita berikutnya mau bikin lagi tuh kaldu iriko. Namanya iriko. Iriko itu dari ikan teri. Sama airnya juga kurang lebih 500. Air itu tergantung kita butuhnya ya, berapa banyak kaldu dan berapa banyak yang mau kita rebus. Ini aku pakai cuman kurang lebih 500 karena nggak terlalu banyak yang aku pakai. Nggak apa-apa dengan sospen yang sama, nggak apa-apa. Kenapa makanya aku rebus yang kombu dengan shiitake duluan, jadi kalau yang vegetarian masih bisa dimakan. Karena kalau vegetarian kan nggak boleh pakai yang teri dengan katsuobushi ya. Nah, ini kan air udah mulai bubbling gitu, kita masukin anchovy-nya. Ini yang dibilang namanya iriko dashi, kaldu ikan teri. Biasanya kalau anchovy-nya agak gede, kita buang kepalanya sama dalamannya. Cuman karena ini aku punyanya yang kecil, jadi aku nggak putusin lagi kepalanya. Kita rebus sampai dia mendidih, baru kita saring lagi. Kaldu-kaldu ini enak kalau buat dibikin sausnya udon, saus soba, atau makanan Korea, kimchi gitu, kimchi kuah gitu, kimchi jjigae, bude jjigae. Mereka pakai kayak gini-ginian. Kalau bude jjigae biasanya campurannya shiitake, kelp, sama apa namanya? Kayaknya udah 2 itu deh. Oh, sama anchovy biasanya mereka pakai. Aku baru ingat. Kita tunggu mendidih, baru kita saring lagi ya. Nah, ini udah mendidih, udah boleh kita saring. Kita matiin kompornya, kita saring kembali. Ini semua bahannya bisa dipakai lagi kalau memang mau dipakai. Kita tinggal tumis gitu, kayak ikan ini masih bisa kita pakai juga kalau memang kita mau pakai. Nah, inilah iriko dashi. Terus kita berikutnya kita mau bikin
awase dashi. Sama. Airnya juga 500. Kita rebusin, terus kita masukin kombunya atau kelpsnya. Udah mendidih, kita angkat, baru kita rebusin sama bonito flake-nya. Ini bahannya. 2 macam ini buat bikin awase dashi. Ini kita tunggu sampai mendidih dulu lagi, baru kita masukin. Tapi ini kita boleh masukin dulu nih, biar dia ngerendam. Sampai dia mendidih, baru kita angkat. Kita tunggu mendidih ya. 3. Nah ini kombunya atau kelpsnya nih udah mulai ini kan, udah mulai mendidih. Bentar lagi kita udah boleh angkat kelpsnya ini. Dia udah mekar, baru kita masukin bonito flake-nya atau nama Jepangnya katsuboshi. Kita angkat ya. Kita masukin, kita rebusin sebentar. Kita butuh kertas dapur ini, tisu dapur, atau kalau ada kain saring yang tipis untuk nyaring ininya, katsuboshinya. Ini udah mendidih ya, kita saring, jadi kaldunya udah ada. Caranya gini, ini kita taruh di sini kayak gini, udah mendidih, baru kita tuangin ke sini. Oke, gini caranya. Nah, pelan-pelan kita angkat, kita tirisin. Ininya mau dimakan boleh atau mau dibuang boleh. Kalau dimakan ya paling ditumisin sedikit sama kecap asin sama gula, dia jadi semacam kayak abon. Kita keringin ya, kita tekan-tekan kayak gini. Tapi jangan terlalu ditekan, kalau enggak kertasnya tisu yang hancur. Udah, kita pindahin. Nah, ini udah jadi kaldunya. Nah. Udah Mulai. udah mau Ini kita udah hasilin shiitake mushroom dashinya, kombu dashi. Terus ini dengan terinya itu namanya iriko dashi, ini namanya awase dashi. Jadi ini semua kaldu yang kita pakai buat kalau bikin kuah-kuahan di masakan Korea dan masakan Jepang. Oke. Nah, guys, ini semua udah jadi kaldunya. Kaldu-kaldu ini bisa kalian simpan di kulkas, atau dibikin kayak es batu gitu loh, di cube-cube gitu. Itu tahan bangsa sekitar 1-2 bulan. Kalau emang lebih dari itu kita bikin baru aja kali ya. Nah, kalau ini bisa buat vegetarian, 2 macam ini. Dan ini nggak bisa buat orang vegetarian. Ini kita bisa bikin buat miso soup. Semua tuh bisa kita pakai dengan kaldu-kaldu ini. Semoga kalian bisa coba di rumah. Semoga kalian bisa menghasilkan makanan yang lebih enak daripada aku bikin dengan kaldu-kaldu ini ya.
Oke, bye bye.